Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Inti dan NIM M1 D1230488. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok M6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Cerpen Hati Rusa, menggunakan pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce dalam memahami makna tanda. Pentingnya sastra dalam pendekatan semiotika. Sastra sebagai bentuk karya kreatif tidak hanya bertujuan untuk komunikasi tapi juga menentukan estetika. Namun, pemahaman sebagai karya sastra seringkali rumit. Pendekatan semiotika mempelajari tanda dan maknanya menjadi salah satu cara yang efektif untuk mendalami dan memahami lapisan-lapisan makna dalam karya sastra dengan menggunakan semiotika. Pembaca dapat mengidentifikasi hubungan antara tanda, objek, dan interpretasi yang terkandung dalam teks sastra. Teori semiotika Peirce. Teori semiotika analisis. Teori semiotika yang dikembangkan oleh Peirce menekankan analisis mendalam terhadap tanda-tanda dan maknanya. Ini berfokus pada bagaimana tanda-tanda berfungsi dalam konteks komunikasi dan bagaimana mereka dapat mempresentasikan objek yang berbeda di luar dirinya. 3 jenis tanda. Dalam teori Peirce, tanda dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu ikon yang berhubungan dengan kemiripan, indeks yang menunjukkan hubungan sebab, dan simbol yang didasarkan pada kesepakatan sosial dan konvensi. Analisis sampul hati rusa menggunakan pendekatan teoretik Peirce untuk memahami elemen-elemen visual pada sampul. Yang pertama, representamen mencakup qualisign, design, dan legisign yang menggambarkan elemen visual dan makna yang terkandung dalam sampul. Yang kedua, objek terdiri dari ikon, indeks, dan simbol yang menunjukkan bagaimana unsur-unsur ini menyampaikan makna dalam konteks cerita. Yang ketiga, interpretan mencakup interpretan langsung, dinamis, dan final yang menggambarkan bagaimana pembaca dapat memahami makna yang lebih dalam dari visual. Representamen pada sampul. Yang pertama, qualisign warna gelap dan kerapuhan. Qualisign pada sampul cerpen hati rusa ditandai dengan penggunaan warna gelap yang menciptakan nuansa ketegangan dan mengekspresikan perasaan kerapuhan yang mendalam. Hal ini memberi kesan emosional yang kuat kepada pembaca. Kedua, desain, judul dan ilustrasi. Desain mencakup elemen-elemen penting seperti judul, cerpen hati rusa yang diilustrasikan dengan gambar, membantu menarik perhatian dan memberikan konteks kepada pembaca mengenai isi cerpen. Yang ketiga, legisign, peletakan judul dan penulis. Legisign berfungsi untuk menunjukkan aluran dalam peletakan judul dan nama penulis, yakni kriteria yang mengikuti norma media cetak, menegaskan identitas karya dan penulis. Objek, ikon, tanduk rusa dan anak balita. Ikon pada sampul menggambarkan tanduk rusa yang dipeluk seorang anak balita yang melambangkan kelembutan dan ketidakberdayaan. Gambar ini memberikan koneksi emosional yang mendalam dengan pembaca, mencerminkan tema sentral cerita. Indeks dan simbol. Kegelisahan Karun dan Rusa sebagai buruan. Indeks pada sampul memperlihatkan kegelisahan tokoh utama. Karun merupakan refleksi dari ketegangan dan perasaan tertekan pada cerita. Simbolis rusa sebagai hewan buruan menambahkan dimensi antara harapan dan kenyataan yang dihadapi oleh Karun. Analisis isi cerpen hati rusa dengan pendekatan semiotika Peirce. Analisis isi cerpen hati rusa menerapkan sistem teoretik Peirce untuk mengungkapkan makna yang lebih dalam. Dalam representamen terdapat qualisign yang mencerminkan gaya bahasa ekspresif, design yang menggambarkan peristiwa nyata dalam cerita, dan legisign yang berkaitan dengan norma sosial berburu. Objek analisis meliputi ikon yang mempresentasikan rusa sebagai hewan buruan, indeks yang menunjukkan sebab akibat dalam cerita, dan simbol yang mengungkapkan makna budaya di balik kalimat hati rusa. Interpretan yang dihasilkan mencakup interpretasi langsung, dinamis, dan final yang mengajak pembaca. Representamen pada isi. Qualisign, gaya bahasa ekspresif. Qualisign dalam isi cerpen hati rusa
Kewujudan budaya bahasa ekspresif menggunakan diksi menciptakan rasa ketidaknyamanan dan kecemasan. Kata-kata seperti gelisah dan kecamuk menggambarkan suasana emosional yang mendalam. Selain peristiwa berburu, juga ditandai dengan peristiwa berburu yang menjadi aksi nyata yang menggambarkan pencarian dan perjuangan karakter. Perburuan ini tidak hanya fisik, tapi juga simbolis, mencerminkan juga ketegangan yang dialami oleh tokoh-tokoh. Desain norma berburu. Desain berkaitan dengan norma dan aturan berburu yang dipahami secara kolektif oleh karakter. Ini mencakup tradisi waktu berangkat berburu dan penggunaan alat yang sesuai, yang semua itu menekankan sebuah pemahaman sosial tentang aktivitas berburu. Objektifkan rusa sebagai simbol. Bukan dalam isi cerpen menggambarkan rusa sebagai hewan buruan, menciptakan makna mendalam terkait dengan buruan. Rusa bukan hanya sebagai objek, tapi juga representasi dari harapan dan kebutuhan tokoh. Indeks dan simbol. Hubungan anjing dan rusa. Indeks menunjukkan hubungan sebab akibat antara anjing dan rusa, di mana anjing berfungsi sebagai pemandu dalam pemburuan. Selain itu, simbol hati rusa menggambarkan keinginan istri yang berkaitan dengan kehamilan, menyiapkan tema cinta dan pengorbanan dalam cerita. Makna mendalam dalam cerpen Hati Rusa. Analisis terhadap cerpen Hati Rusa mengungkapkan bahwa pemahaman karya sastra tidak hanya bergantung pada kata-kata, tapi juga pada simbol-simbol visual yang terdapat dalam sampul dan isi cerpen. Pendekatan semiotika teks yang mencakup representamen, objek, dan interpretan, memberikan kerangka untuk menggali makna yang kompleks, mencerminkan kerapuhan moral, pengorbanan, dan konflik batin yang dihadapi oleh karakter-karakternya. Karya ini menganggap pembaca untuk merenungkan arti pengorbanan dan cinta dalam konteks sosial yang lebih luas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.